Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda semua berada, dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, ada ketentuan-ketentuan dari Allah yang dijabarkan, yang diuraikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang harus kita penuhi. Ada ketentuan-ketentuan agama yang harus kita jalankan. Satu di antaranya adalah bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini harus selalu berusaha, harus selalu berikhtiar. Siapa yang berkewajiban untuk ikhtiar? Siapa yang wajib untuk berusaha? Tiada lain, siapapun kita yang mempunyai keinginan-keinginan. Siapapun kita yang punya keinginan-keinginan tertentu, kita wajib berikhtiar. Kita yang ingin anak-anak kita soleh solehah, wajib berikhtiar, wajib berusaha. Kita yang ingin badan kita sehat walafiat, wajib berikhtiar. Kita yang ingin punya rizki cukup, wajib berikhtiar. Kita yang ingin jadi manusia yang berilmu, yang tidak bodoh, terutama ilmu agama, kita pengen faham agama, wajib ikhtiar. Kita yang ingin sukses duniawi, ukhrawi, wajib ikhtiar. Termasuk kita yang ingin punya pemerintahan yang adil, yang berwibawa, yang bersih, yang amanah, yang jujur, yang tidak mengkorupsi harta rakyat, uang rakyat, wajib kita ikhtiarkan. Jadi ikhtiar wajib bagi siapapun yang punya keinginan-keinginan. Sedangkan kita yang tidak punya keinginan, nggak ada kewajiban ikhtiar. Misal, kita oleh Allah diuji dengan sakit, dan kita menikmati ujian Allah itu, kita merasa dengan diuji sakit itu justru kita lebih dekat pada Allah. Nah, untuk kita yang seperti itu, kita yang tidak ingin sembuh, yang nggak wajib ikhtiar untuk sembuh. Jadi kewajiban ikhtiar berlaku bagi siapapun kita yang memiliki keinginan-keinginan tertentu. Allah tidak akan merubah kondisi kita saat ini seperti apa menjadi kondisi yang kita inginkan jika kita tidak memperlihatkan keinginan perubahan dalam diri kita. Siapapun yang ingin berubah menjadi lebih baik, maka berikhtiarlah. Untuk selanjutnya, boleh jadi Allah akan merubah kondisinya menjadi lebih baik. Jika dia tidak berusaha, jika dia tidak ikhtiar untuk merubah keadaannya saat ini, maka jangan berharap Allah akan merubahnya. Ada di surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah
wa ma lahum min dunihi min wal. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi seseorang, Allah tugaskan malaikat untuk menjaga dia dari depan, dari belakang, untuk menjaga dia sesuai perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi keadaan yang ada pada satu kaum sampai mereka berusaha berikhtiar untuk merubahnya. Jadi siapapun kita yang punya keinginan tertentu, kita wajib berikhtiar, wajib berusaha. Bahkan walaupun ikhtiar itu tidak rasional, meskipun ikhtiar itu tidak masuk akal. Contohnya apa? Contohnya kita kerja sekedar jadi katakanlah petani kecil, atau kerja pemecah batu. Kerjaan kita cuma itu sehari-hari. Anak kita mau kuliah kedokteran yang butuh biaya ratusan juta. Secara akal, kerja sekedar pemecah batu kok pengen mendapatkan hasil ratusan juta, secara akal itu nggak masuk akal, irasional. Tapi ingat, kita bekerja itu bukan untuk mendapatkan hasil. Siapapun ikhtiar, siapapun kerja, yang betul niatnya, niat melaksanakan perintah Allah. Sedangkan hasil sepenuhnya Allah yang punya hak untuk menentukan. Karena Allah yang punya urusan hasil, tugas kita cuma kerja sebaik-baiknya, ikhtiar sebaik-baiknya. Jadi walaupun ikhtiar itu tidak masuk akal, tetap jalankan. Kita bisa ambil pelajaran dari Maryam bin Imran. Ibunda Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ketika beliau sesaat melahirkan Isa alaihissalam, namanya wanita baru melahirkan, kondisinya lemah, haus, lapar. Pada saat itu beliau sedang bersandar di pohon korma yang kebetulan sedang berbuah. Berdasarkan ayat itu nanti kita tahu bahwa Isa ibnu Maryam dilahirkan bukan di kandang kambing, tapi di bawah pohon korma yang sedang berbuah. Dalam kondisi lemah seperti itu, Allah tetap memerintahkan Siti Maryam untuk berikhtiar, untuk berusaha mendapatkan makanan. Allah perintahkan beliau untuk menggoncangkan pohon korma. Coba dipikir, apakah seorang wanita yang lemah baru saja melahirkan bisa menggoncangkan pohon korma? Jangankan wanita, laki-laki yang kuat saja suruh menggoncangkan pohon korma, boleh jadi si pohon itu tidak bergoncang. Ini pelajaran buat kita bahwa ikhtiar itu tetap lakukan meskipun tidak rasional. Kisah Siti Maryam itu di surah Maryam ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wa khuzzi ilaiki, goncangkanlah pohon korma itu olehmu. Bijid nakhlah, pohon korma.
Goncangkanlah olehmu pohon korma itu, tusakit alaiki rutoban janiyah, niscaya akan berguguran kepadamu buah korma yang ranum. Ini pelajaran buat kita, bahwa ikhtiar itu meskipun tidak rasional, tetap lakukan. Jadi ingat, ketika kita melakukan ikhtiar, ketika kita bekerja, berusaha, niat yang benar, niat melaksanakan perintah Allah. Urusan hasil, perkara hasil, sepenuhnya Allah yang menentukan. Ini yang pertama yang harus diingat. Yang kedua, dalam berikhtiar itu jangan pernah melanggar syariat. Kita sakit, pengen sembuh, kita berusaha, kita ikhtiar. Ikhtiar untuk sembuh dari penyakit, jangan melanggar syariat. Ikhtiar apapun, jangan melanggar syariat. Ketika kita berobat, berobatlah dengan cara pengobatan yang sesuai syariat. Jangan berobat ke dukun. Ketika berobat ke dokter lalu kita sembuh, jangan pula meyakini dokter itu hebat, dia bisa menyembuhkan penyakitku. Ini syirik. Kita ikhtiar pengen dapat rezeki, ikhtiarlah yang sesuai syariat. Jangan bekerja di tempat-tempat yang haram, bekerja dengan menipu orang. Kita ikhtiar pengen dapat presiden yang lebih baik, yang adil. Jangan dilakukan dengan cara menjelek-jelekan calon presiden yang lain, menghibah, menyebarluaskan aibnya, keburukannya. Meskipun ikhtiar itu tidak sesuai syariat, kadang oleh Allah diberikan hasil ketika ikhtiar yang kita lakukan tidak sesuai syariat. Walaupun ada hasilnya, tetap ada dosanya. Jadi siapapun kita yang punya keinginan-keinginan tertentu, keinginan itu wajib diikhtiarkan. Semoga semua keinginan yang ada di hati kita adalah keinginan baik. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengikhtiarkannya, dan semoga pula Allah berikan hasil sesuai yang kita harapkan. Andai pun hasilnya belum sesuai dengan kita yang kita harapkan, semoga Allah anugerahkan kesabaran dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.